Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah Komplek Gresik, khususnya kelas 4, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, dan tetap bersemangat. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi bersama Pak Eri dengan belajar bareng mata pelajaran PPKN. Oleh karena itu, anak-anak, saya ajak berdoa bersama, doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita belajar bareng secara sungguh-sungguh. Semoga kalian dapat meraih prestasi belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, kita mulai belajar ini. Kita lihat dan kita simak tayangan video berikut ini. Anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah Komplek Gresik, khususnya kelas 4, selamat datang di SD Muhammadiyah Komplek Gresik. Anak-anakku yang saya banggakan, gedung ini insya Allah di tahun ajaran 2021-2022 kalian bisa menempati gedung ini. Harapan dari Bapak Ibu guru, kalian harus lebih semangat lagi, lebih berprestasi, dan lebih tekun belajarnya. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, kembali pada materi pembelajaran PPKN kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Adapun kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4, menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, materi pembahasan 1, persebaran suku bangsa di Indonesia. 2, keragaman bahasa daerah di Indonesia. 3, keragaman agama di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa mampu 1, mengidentifikasi persebaran suku bangsa di Indonesia dengan benar. 2, mengidentifikasi keragaman bahasa daerah dan agama di Indonesia dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita mulai materi yang pertama. Persebaran suku bangsa di Indonesia. Pada gambar ini, pakaian adat, kita lihat, ini adalah dari Bali. Ini dari Aceh, dari Dayak, dari Papua, dari Minang, dari Jawa, dan lain sebagainya. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia, kita lihat peta terlebih dahulu. Ini Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Jawa, dan pulau kecil lainnya. Faktor penyebabnya adalah letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan,
perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi, faktor penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia ada 5 faktor. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, tabel persebaran suku bangsa di Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi dari Aceh sampai dengan Papua Barat. Saya ambil contohnya. Provinsi Aceh, nama suku bangsa Aceh, Alas, Anue, Jamii, Gayo, Kuit, Tamiang, Davayan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca di buku paket dan buku LKS yang anak-anak miliki. Selanjutnya, Papua Barat, Asmat, Biak, Dani, dan Mandacan. Anak-anak, kita menginjak materi yang kedua, keragaman bahasa daerah di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman bahasa diantaranya faktor budaya atau letak geografi, faktor sejarah, dan faktor ilmu pengetahuan. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Kedudukannya, lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, alat penghubung dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Adapun fungsi bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional sesuai dengan perumusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 54 di Medan, bahwa bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional merupakan sumber pembinaan bahasa Indonesia. Bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tingkat penulisan sekolah dasar. Bahasa daerah sebagai sumber kebangsaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Bahasa daerah sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah. Nah, anak-anak yang Pak Eri banggakan, tabel penyebaran bahasa daerah di Indonesia. Negara Indonesia terdapat 34 provinsi. Saya ambil contohnya Aceh, bahasa Aceh, Gayo. Anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca di buku paket maupun di buku LKS untuk lebih jelasnya. Kemudian Papua Barat, bahasa Man, Morwab, Molof, Moi. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, berikut contoh bahasa daerah di Indonesia. Saya ambil contoh 2, selamat pagi dan saya. Selamat pagi, Rahajang Semeng, bahasa Bali, Wilujeng Enjing, bahasa Sunda, Sugeng Enjing, bahasa Jawa, Saulamat Baungoh, bahasa Aceh, Selamat Bisukan, bahasa Banjar, Selamat Bari Basaa, bahasa Bugis Makassar, Salamai Pagi, bahasa Minang. Saya, bahasa Jogja Kaulo, bahasa Padang Awak, bahasa Batak Beta, bahasa Jakarta Ane, bahasa Bali Titiang, bahasa Bandung atau Jawa Barat Abdi. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, kita menginjak materi yang ketiga, keragaman agama di Indonesia. Keragaman di Indonesia ada 6 yang disetujui oleh pemerintah Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kitab Islam Al-Quran, Masjid, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Agama Kristen, Alkitab, tempat ibadah gereja, Hari Raya Natal. Agama Katolik, Alkitab, tempat ibadah gereja, Hari Raya Natal.
Agama Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah pura, hari raya Nyepi. Buddha, kitab suci Tripitaka, tempat ibadah wihara, dan hari raya Waisak. Agama Konghucu, kitab suci Wuching, Suci, dan Hawking, tempat ibadah kelenteng, hari raya Imlek. Tempat ibadah dan agama, masjid Islam, gereja Kristen, gereja Katolik, Hindu, pura, vihara, Buddha, kelenteng Konghucu. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, adapun pemuka agama di Indonesia, ya, yang kita ketahui ada 6. Pertama, ini gambar orang agama Hindu, pemukanya disebut Vedanta. Yang kedua, pemuka agama Kristen kita sebut pendeta. Pemuka agama Islam yang kita sebut ulama atau ustadz. Yang keempat, pemuka agama Katolik kita sebut pastor. Yang kelima, pemuka agama Buddha kita sebut biku atau biksu. Yang keenam, pemuka agama Konghucu kita sebut sauci. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, dari ketiga materi tadi, Pak Heri menyimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai keberagaman suku bangsa, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Namun, keseluruhannya tetap menjadi satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air yang berbineka tunggal ika. Anak-anak tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika dapat terwujud di bingkai negara Republik Indonesia asal masyarakat dan warganya saling menghormati dan saling menghargai. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, sebagai umpan balik dari Bapak Ibu guru dan kalian menyerahkan tugas kepada Bapak Ibu guru, kalian mendapat tugas. Anak-anak perlu diketahui bahwa tugas kalian yang kalian terima nanti soalnya mendekati soal AKM. Apa AKM itu, Pak? Asesmen kompetensi minimum. Ini anak-anak diharapkan bisa berpikir kritis, bisa berpikir nalar, dan mendapat pengetahuan yang baru lainnya. Anak-anak, soal pada AKM bisa berbentuk menjodohkan, bisa pilihan ganda, bisa pilihan ganda kompleks, bisa isian atau uraian. Anak-anak, kita lihat nomor 1. Ini ada poster atau infografis. Ya, kalian bisa melihat buku yang kalian terima, buku AKM, sebagai referensi untuk belajar di rumah. Pernyataan-pernyataan manakah yang sesuai atau tidak sesuai dengan isi poster? Beri tanda centang. Pernyataan, satu suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa daerah lebih dari satu. Jika kalian sesuai, maka kalian centang. Jika tidak sesuai, maka kalian centang. Ada puluhan agama diakui Indonesia. Keragaman yang dimiliki Indonesia juga dimiliki negara lain. Indonesia memiliki rujukan bagi pengolahan perbedaan suku.
agama, ras, dan golongan. Soal nomor 2 masih tentang poster atau infografis. Sikap manakah yang sesuai dengan ajakan pada poster? Jawaban lebih dari 1. Jika cocok, kalian centang. Meskipun berasal dari Jawa Tengah, Ali senang belajar tari kecak. Bondan membantu orang tuanya berjualan di pasar tradisional. Made memberi kesempatan Ahmad untuk menjalankan salat adzan Dur berkumandang. Rini membangun toleransi dengan beribadah mengikuti ibadah agama lain. Soal nomor 3, ada pernyataan bahasa daerah dinyatakan punah bila tidak ada penuturnya. Pernyataan di atas jelaskan penyebabnya agar tidak terjadi kepunuhan keragaman bahasa di Indonesia. Soal yang keempat masih infografis atau poster Jaga Indonesia. Ada tokoh 6 agama yang ada di dalam poster. Jangan mau diadu domba. Pertanyaannya, apa maksud dari poster di atas? Nah, anak-anak yang saya banggakan, semua jawaban nomor 1 sampai nomor 4 ditulis di buku dan difoto, lalu dikirim ke guru tematiknya masing-masing. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, semoga pertemuan pagi ini ada guna dan manfaatnya. Sebelum pertemuan saya tutup, mari semua kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai.